Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang manajemen tenaga kependidikan yang beranggotakan Hayatul Fikri, yang kedua saya sendiri, Angelia Permata Rahayu. Baiklah, materi yang pertama dan kedua akan saya bahas sendiri. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Secara umum, tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama pendidik, yang kedua fungsional kependidikan, yang ketiga teknis kependidikan, yang keempat pengelola satuan pendidikan, yang kelima tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif pendidikan. Tenaga kependidikan juga mencakup pimpinan satuan pendidikan, pemilik satuan pendidikan non formal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan, pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan lain-lain. Pendidik mempunyai sebutan lain seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor. Materi yang kedua yaitu konsep rekrutmen tenaga kependidikan. Rekrutmen adalah suatu proses pemilihan dan pengangkatan karyawan universitas untuk mengisi formasi karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen karyawan universitas diselenggarakan berdasarkan analisis kebutuhan nyata dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana strategis, rencana operasional serta rencana program kerja dan anggaran yang ditetapkan oleh universitas dan fakultas berdasarkan usulan dari program studi dan unit-unit. Yang kedua, rekrutmen diumumkan secara terbuka dan bila mana perlu melalui media massa. Yang ketiga, rekrutmen karyawan dapat berasal dari dalam atau dari luar universitas. Yang keempat, rekrutmen dilaksanakan dengan mengacu pada pengangkatan karyawan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September setiap tahunnya. Rekrutmen karyawan terdiri dari yang pertama, rekrutmen biasa merupakan proses penerimaan karyawan tetap. Yang kedua, rekrutmen khusus merupakan proses penerimaan dosen tetap yang berasal dari tenaga praktisi dan tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan, dan pensiunan dosen dari perguruan tinggi lain. Yang ketiga, alih status. Alih status dapat berupa peralihan seperti dosen tidak tetap menjadi tetap, tenaga kependidikan menjadi dosen tetap menjadi kependidikan. Selanjutnya, materi yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh Hayatul Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Fikri dengan NIM 2420127 akan melanjutkan presentasi yakni mengenai konsep pembinaan tenaga kependidikan. Salah satu definisi pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Masyarakat mengartikan peningkatan kepedulian untuk turut berpartisipasi dalam membangun sehingga pembinaan berfungsi untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan disiplin kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Pembinaan karir tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat,
dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin. Bagian keempat, konsep pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian merupakan fungsi komparatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisah atau pemutusan hubungan tenaga kerja yang dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP. Berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada organisasi. Adapun alasan-alasan pemberhentian, yakni yang pertama karena undang-undang, yang kedua karena keinginan perusahaan, yang ketiga karena keinginan karyawan, yang keempat karena pensiun, yang kelima karena kontrak kerja berakhir, yang keenam karena kesehatan karyawan, alasan yang ketujuh karena meninggal dunia, dan yang terakhir karena perusahaan dilikuidasi, di mana likuidasi merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terlebih terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.